Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainuddin, pensiunan guru kimia dari SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin. Saya ngonten karena ketertarikan saya persoalan lingkungan hidup, di mana banyak terjadi pencemaran lingkungan, terutama di perairan, ya. Di antara pencemar lingkungan itu adalah sampah plastik dan air yang bercampur dengan limbah rumah tangga atau limbah industri. Oleh karena itu, maka saya membentuk kelompok kerja aktivis lingkungan dengan nama GISEL. GISEL itu akronim dari Gerakan Indonesia Sadar Ekologi dan Lingkungan. Aktivitas yang dilakukan oleh GISEL ini yang pertama adalah memproduksi ekoenzim, yaitu suatu zat hasil fermentasi dari sampah-sampah organik dengan molase, di mana hasil dari proses yang dilakukan selama 3 bulan itu diantaranya adalah ekoenzim. Kegunaan ekoenzim sendiri banyak sekali, ya, diantaranya adalah untuk dicampurkan dengan deterjen pada proses mengepel lantai, ya, sebagai antiseptik. Kemudian bisa juga digunakan untuk menyemprot udara supaya segar. Kemudian bisa juga untuk mencuci sayuran atau buah-buahan yang baru kita beli. Karena di antara sayuran dan buah-buahan itu biasanya mengandung insektisida. Maka untuk menghilangkan dan menetralkan insektisida yang masih terkandung di dalam sayuran dan buah-buahan, itu kita gunakan ekoenzim direndam, ya. Jadi buah itu termasuk misalnya buah pisang itu direndam dalam ekoenzim. Nah, kemudian yang lainnya adalah misalnya dituangkan di wastafel, ya, karena wastafel biasanya mengandung sampah-sampah hasil proses, ya, misalnya pada mencuci dengan deterjen, maka perlu dinetralkan sisa-sisa deterjennya yang ada di dalam air di saluran itu dengan ekoenzim. Nah, kemudian juga bisa untuk membuat danau atau kolam menjadi jernih, ya. Di Indonesia yang pernah saya dengar dari kelompok ekoenzim Nusantara, di mana di dalamnya tergabung orang-orang yang aktif dalam aktivitas produksi ekoenzim dan aktivitas pemanfaatan ekoenzim, termasuk aktivitas bisnis dari ekoenzim dalam bentuk sabun kesehatan, ya. Nah, saya sendiri belajar tentang ekoenzim itu dalam satu workshop yang diadakan oleh MGMP DKI, MGMP Kimia Jakarta Utara, dilaksanakan di SMA Saint Peter di Kelapa Gading. Kelapa Gading itu sudah memproduksi ekoenzim dalam jumlah banyak dan dimanfaatkan untuk
memelihara lingkungan termasuk mengepel lantai dan lain sebagainya itu dengan ekoenzim. Nah, waktu saya ke Bandung bersama keluarga, saya membaca di bagian depan dari satu tempat wisata Asia Afrika di Lembang, Bandung itu juga ada tulisan bahwa tempat wisata ini sudah menggunakan ekoenzim di dalam memelihara lingkungan ya. Jadi luar biasa. Nah, kalau di Indonesia itu yang masif pembuatan ekoenzim itu di Bali ya. Kemudian kalau di dunia yang sudah banyak menggunakan ekoenzim itu adalah di Thailand dan Cina ya. Itu informasi yang saya dapatkan. Sementara di Indonesia secara umum memang beberapa perguruan tinggi sudah melakukan penelitian tentang ekoenzim dan Saint Peter sendiri sudah memeriksa hasil dari produk ekoenzimnya di IPB ya. Jadi dihasilkan satu zat yang memang bermanfaat untuk kehidupan. Dan saya melihat ya dari berbagai testimoni tentang penggunaan ekoenzim itu banyak sekali manfaatnya. Nah, misalnya di dalam pembuatan ekoenzim kadang-kadang terbentuk lapisan berwarna putih di bagian atas air atau cairannya, dan itu katanya bisa digunakan untuk menghaluskan kulit wajah. Atau ekoenzim juga digunakan untuk membuat sabun kesehatan ya. Jadi sabun kesehatan dengan status ekoenzim ya. Saya belum tahu persisnya ya bagaimana membuat sabun ekoenzim itu. Tapi teman-teman yang aktif di ekoenzim Nusantara sudah ada yang memasarkan sabun ekoenzim. Nah, saya yakin ekoenzim merupakan satu produk kimia masa depan yang dihasilkan dengan cara yang sederhana dan mudah, bisa dilakukan siapa saja, ada keinginan ya. Maka saya juga sudah mulai memproduksi dan memanfaatkannya untuk treatment terhadap danau di sekitar rumah, yaitu danau PKP yang hampir 6 minggu sekarang ini. Dan air danau PKP memang sekarang keadaannya sangat jernih, bersih. Kemudian saya sudah mulai juga dengan danau yang kedua, yaitu Rawa Dongkal di samping perumahan Bukit Permai Cibubur. Nah, jadi kelihatannya di Kecamatan Ciracas ini dua danau itulah yang cukup besar. Mungkin yang kecil-kecil masih ada ya, seperti di stasiun LRT ya, itu ada dua setu atau kolam ya di depan apartemennya, dan satu lagi di bawah rumah makan Telaga Resto. Awalnya saya bermaksud untuk treatment dua kolam itu ya, tapi ternyata saya mendapat kesempatan untuk treatment danau PKP yang cukup besar. Ini sudah berjalan kurang lebih 6 minggu. Tapi untuk mengatakan bahwa jernihnya air danau PKP itu karena penambahan ekoenzim itu masih terlalu dini.
masih perlu pemantauan lebih lama. Demikian, terima kasih.